Masih gadis, tapi udah nyebokin bocil. Cut. Welcome to Ceria Cerita Ramadan. Oke guys, di episode kali ini ditemani sama aku, Devi Susanti, dan Aku Firna Irawati. kita akan membahas dan berbincang soal Ramadan. Iya, kita berbincang seputar Ramadan tuh Mbak Devi. Betul. Stay tune ya. Oke, aku ada pertanyaan buat Mbak Devi. Yang pertama nih, Mbak Devi kan sebagai seorang apoteker, betul? Iya, bener banget itu. Oke. Yang pertama, satu, sebagai seorang apoteker dan juga Gen Z, menurut Mbak Devi, Ramadan itu lebih jadi tantangan fisik atau mental saat bekerja? Oke, pertanyaannya memang seputar pekerjaan ya, karena meskipun kita bulan Ramadan, kita kan harus tetap melanjutkan kewajiban kita sebagai seorang yang mencari nafkah gitu ya. Nah, tentu saja di bulan Ramadan itu pasti akan menjadi tantangan, baik itu secara fisik ataupun mental. Bagi aku, dua-duanya itu jadi tantangan. Karena apa? Kalau Ramadan kan pasti fisik kita berubah ya. Nah, di bulan Ramadan ini, menurutku yang paling challenging itu adalah mental. Kalau kita mungkin fisiknya sedang lelah, fisiknya sedang tidak stabil atau bahkan kondisinya mungkin lagi drop, itu kita bisa melakukan cara-cara seperti tidur yang cukup, terus makan makanan yang bergizi, lalu minumnya juga cukup. Olahraga perlu nggak? Iya, olahraga ringan juga perlu, itu bisa meningkatkan kebugaran fisik kita kan. Nah, kan kelihatan ya dia itu bentuknya kalau fisik. Sedangkan kalau misal mental itu cukup challenging karena dia tidak terlihat kan apanya yang sedang terganggu, apanya yang sedang tidak stabil gitu kan. Jadi ketika kita bekerja bertemu dengan banyak orang yang sifatnya juga berbeda, itu pasti cukup bikin mentalnya draining gitu ya. Down gitu. Iya, down maksudnya. Kadang kan udah capek, terus harus ibadah juga kan, gitu. Spiritualnya juga, jadi harus balance atau seimbang gitu. Iya benar. Tapi sebetulnya ya, yang pernah aku dengar dari guru kita, Ramadan itu mungkin capek secara fisik, tapi seharusnya ruhiyah kita itu, mental kita itu terisi penuh. Karena mungkin di 11 bulan sebelum Ramadan, kita yang awalnya malas untuk bangun tahajud, malas untuk zikir, malas untuk baca Quran, di Ramadan biasanya kita kan akan gaspol nih, ke drain kita. Iya, ke trigger gak sih? Ke trigger untuk mencapai beberapa target. Seharusnya Ramadan itu menjadi ngecharger mental kita gitu. Itu sih Firna. Jadi memang dua-duanya cukup challenging, dan yang lebih challenging adalah mental kayak gitu. Tadi Mbak Devi bilang kalau kita harus balance ya. Harus balance, ada spiritual iya. Habis itu kita menahan emosi, mengontrol emosi, berlatih sabar. Apakah kalau misalkan hanya sebatas itu, tidak usah olahraga itu gimana Mbak? Apakah itu penting banget nggak olahraga di dalam lisannya Mbak Devi tadi? Kalau aku ya, olahraga itu cukup penting ternyata. Karena dia itu selain untuk menjaga kesehatan fisik kita ya, dia itu meningkatkan hormon bahagianya kita secara perlahan. Bukan kayak sosmed yang dopaminnya itu instan. Oke, betul. Tapi olahraga itu dia perlahan dopaminnya. Jadi lama-lama kita itu akan happy. Akan berpengaruh juga ke psikis gitu. Jadi di Ramadan ini memang penting untuk berolahraga. Tapi untuk teman-teman yang mungkin sebelumnya itu jarang berolahraga atau bahkan tidak pernah, itu jangan langsung olahraga angkat beban, lari 5 kilo gitu ya. Jangan langsung kayak gitu. Tapi perlahan aja, misalnya stretching 5 atau 10 menit setelah bangun tidur. Peregangan biasa aja gitu. Kayak tarik nafas, itu kan juga termasuk olahraga pernafasan ya, kayak gitu. Jadi memang 5 atau 10 menit per hari itu jauh lebih penting daripada 1 jam tapi 1 bulan sekali. Oke. Nah kayak gitu. Sepertinya tuh aku deh Mbak. Ya kan? Karena
Yang penting itu adalah konsistensinya, Iya. bukan hanya semangat sesaat. Iya, Kayak betul. gitu, Fir. Oke. Hmm. Lalu nih Mbak Devi, itu motivasi buat aku sih ya teman-teman, Iya, karena aku sama juga sih. jarang olahraga. Dari dulu aku olahraga hanya untuk di lisan saja. Jam sekian aku olahraga, jam sekian aku mengerjakan ini. Dan pada akhirnya olahraga itu terkesan Hanya wacana belaka gitu yes, ya. hanya wacana belaka. Iya, ya. Oke, kita lanjut yang kedua nih. Menurut Mbak Devi, puasa itu ngaruh nggak sih ke efektivitasnya obat tertentu? Aduh, jadi kayak ujian mendadak ya gitu. Oke. Tentu berpengaruh karena ketika kita puasa, perubahan jam makan kita, kemudian perubahan tubuh kita itu juga berpengaruh ke efektivitas obat. Aku boleh sekalian edukasi nggak sih, Fir? Gak apa-apa Oh, banget. Aku perlu banyak edukasi soal. Aduh, kita sama-sama belajar ya, kita Iya. sharing session ini ya gitu ya. Betul, gitu. sharing session. Jadi teman-teman, ketika kita puasa itu otomatis akan ada perubahan di efektivitas obat. Karena kita kan mengalami perubahan waktu makan. Kemudian fungsi fisiologis tubuh kita juga akan berbeda dari biasanya. Jadi ketika teman-teman itu sedang mengonsumsi obat atau mendapatkan suatu obat dan harus diminum ketika bulan Ramadan, ketika puasa, itu dianjurkan untuk berkonsultasi dengan dokter atau apoteker. Oke. Nah, misalkan nih teman-teman yang di anjuran dokternya itu diminum obatnya 1 kali 1, itu artinya diminum 24 jam sekali di jam yang sama. Oke. Jadi entah itu malam atau pagi, kalau pagi diminumnya di waktu sahur dan ketika malam diminumnya ketika berbuka, tergantung dengan jenis obatnya. Nah, lalu ketika teman-teman mendapatkan anjuran 2 kali 1, artinya diminum 12 jam sekali atau setiap 12 jam. Nah, yang mungkin sering banget aku tekankan ke pasien adalah waktu minum obat. Karena kadang ya, kebanyakan di antara kita minum obatnya itu kalau 3 kali sehari ya udah pagi, siang, sore. Siang sore, duhur itu pas ya. Padahal yang benar adalah sesuai dengan jam. Oh, sesuai dengan jam. Yap. Jadi kalau misal 3 kali 1 artinya 24 jam itu dibagi 3. Berarti setiap 8 jam. 8 jam, iya. Dan usahakan minum obat itu di waktu jam yang sama. Kayak gitu. Jadi biar kadar obatnya di dalam tubuh kita itu sesuai dan nanti memberikan efek yang signifikan. Efek yang kita inginkan. Kayak gitu teman-teman. Jadi teman-teman nih yang mungkin sedang lagi proses pengobatan dan obatnya memang harus diminum 3 kali sehari, itu berarti diminumnya nanti buka puasa jam 6 sore, lalu jam 10 dan jam 4 pagi ketika sahur. Mungkin kalau 2 kali 1 atau 1 kali 1 itu tidak masalah ya, karena kan jamnya bisa berbuka atau sahur gitu kan. Yang jadi masalah kalau 4 kali 1. 4 kali 1. Iya, kalau 4 kali 1 kan berarti setiap 6 jam minum obatnya. Oke, aku paham di sini. Nah, berarti selama ini aku salah minum obat ya? Ya, teman-teman, ini memang salah kaprah sekali. Biasanya cuma minumnya 3 kali 1 ya, pagi, siang, sore. Seharusnya kita harus mengedukasi itu dengan jamnya. Dengan jamnya. Gitu, benar. Ya, jadi misal 2 kali 1 diminumnya waktu sahur. Nanti diminumnya lagi 12 jam kemudian. Itu ketika berbuka. Kayak gitu, teman-teman. Balik lagi ya ke pertanyaannya Firna, tentu akan berpengaruh ya ke efektivitas obatnya. Jadi Ramadan itu karena kita puasa ya, karena perubahan fungsi fisiologis tubuh itu pasti akan berpengaruh ke efektivitas obat. Seperti itu Firna. Oke Mbak Devi, ini sangat mengedukasi aku sekali. Iya benar ya, berarti aku selama ini minum obat selama 24 tahun itu salah ya? Gitu ya. Jadi kamu minumnya kalau misal 3 kali 1 ya udah pagi. Kadang aku juga nakal sih, nggak sesuai sama anjuran dokter Mbak. Kayak misalkan di telat sampai setelah makan 3 jam 4 jam gitu. Iya, salah banget aku ya Allah. Emang sih Mbak, aku terhadap kesehatan itu kurang. Iya, padahal kan itu sebenarnya kekayaan kita yang paling berharga ya, kesehatan itu gitu kan. Nah, itu juga teman-teman, kalau anjuran dari dokternya itu setelah makan, itu bukan 2 atau 3 jam setelah makan, tapi 5 atau 10 menit setelah makan. Oh, 5 atau 10 menit? Ya, karena berarti kalau setelah makan, itu obatnya dianjurkan diminumnya bersama dengan makanan, gitu, dibanding sama makanan.
Kalau 2 atau 3 jam setelah makan itu makanan yang ada di lambung itu sudah tercerna biasanya. Kayak gitu. Oke Mbak Devi, ngomongin Mm-mm. masalah makanan yang tercerna nih. Aduh. Aku agak lompat dikit Iya. ya. Kalau aku makan, Firna lagi makan, itu setiap 2 suap atau 3 suap makan, itu langsung minum lagi. Makan, minum lagi. Itu baik gak menurut Mbak Devi? Karena Mbak aku kan juga di kesehatan. Mm-mm. Tapi gak tahu bagian apa ya, di puskesmas gitu ya. Mm-mm. Katanya, Firna kan gak boleh makan seperti itu. Habis makan, minum itu gak boleh. Lebih baik makan dulu, baru minum. Itu betul gak Mbak? Mungkin nanti aku akan cari tahu lebih lanjut ya terkait ini, apakah memang ada jurnal yang mengatakan kalau itu tidak baik gitu. Tapi setahu aku memang lebih baik kita tuntaskan dulu makan beratnya, lalu minumnya itu sebelum atau setelah makan. Kayak gitu, Firna. Baik Mbak Devi. Oke. Terus satu lagi nih Mbak, aku masih ganjel. Saat kita makan terlalu lama dan terlalu cepat. Misalkan kalau makan terlalu lama nih, makan sambil nonton. Sekarang kan zamannya teknologi ya. Jadi kadang aku kalau makan itu sambil nonton YouTube. Jadi itu bisa 1 jam, 1,5 jam. Itu bagus nggak sih Mbak? Ada efeknya nggak sih ke tubuh kayak gitu? Kalau misalkan kita makannya lama banget. Oke, pertanyaannya bagus ya, dan itu tidak disarankan, sama tidak disarankan. Karena makan dan nonton itu adalah 2 aktivitas yang berbeda. Jadi otak kita itu multitasking kan, kalau kayak gitu. Sebenarnya otak kita itu tidak didesain untuk multitasking. Otak kita itu hanya didesain untuk melakukan satu pekerjaan. Jadi harus fokus satu. Iya, fokus satu. Makanya kenapa lama? Mungkin karena fokusnya terpecah. Kayak gitu. Nah, itu lama-kelamaan juga tidak baik untuk kesehatan, baik itu untuk psikis kita ataupun untuk pencernaan kita. Karena kita nggak fokus. Ini orangnya mau nonton apa mau makan sih? Kayak gitu. Jadi organ tubuhnya bingung dia mau makan atau mau nonton gitu. Jadi usahakan kalau makan ya udah makan aja. Kan aku dulu pernah dengar ya dari guruku waktu SMP. Beliau itu kan zaman dulu belum secanggih sekarang teknologi, tapi kan kita nonton TV ya dulu. Beliau itu selalu memperingatkan, kalau makan jangan sambil nonton TV ya, kayak gitu. Nah, ternyata aku baru tahu alasannya itu baru-baru ini. Karena kalau kita menonton dan makan itu multitasking jatuhnya. Itu juga akan berefek pada otak dan pencernaan kita, kayak gitu Firna. Aku akan coba mulai hari ini ya teman-teman untuk tidak seperti itu lagi. Makan harus fokus makan. Iya. Sebenarnya semua orang tua sudah dikasih tahu sih jangan seperti itu, tapi aku ngeyel banget nggak tahu nih kenapa. Karena mungkin jadi kebiasaan ya. Kebiasaan yang susah untuk dilepaskan. Ya itu memang aku juga sih Firna, kan kita sama ya satu generasi gitu kan ya. Gen Z. Bahkan cuma scrolling itu juga akan berpengaruh loh ketika kita makan. Mungkin cuma scrolling sambil makan gitu kan, itu akan berpengaruh gitu sama. Makanya tadi kan makannya jadi agak lama, bahkan nanti nafsunya juga jadi hilang kan kalau misalnya terlalu lama menonton gitu kan. Fokus, iya bener. Akan berpengaruh ke fokusnya itu tadi. Otak kita itu tidak dirancang untuk multitasking guys. Jadi Hanya satu fokusnya ya. Please kerjakan satu demi satu gitu. Oke Mbak Devi, ini yang pertama tadi jadi motivasi, yang kedua motivasi. Jadi apa yang dibicarakan sama Mbak Devi ini semuanya insya Allah daging semua ya. Aduh, kita sharing ya guys. Yang mungkin ada yang salah nanti bisa komen di bawah untuk mengoreksi kita berdua ya. Gitu. Oke, baik teman-teman. Lanjut yang ketiga, aku sudah ngelis nih Mbak Devi. Waduh, mantap banget ya. Udah ditulis pertanyaannya kayak dosen penguji nih ya guys. Udah niat banget ya. Oke, yang ketiga adalah kalau Ramadan nih diibaratkan training kehidupan. Jadi hal apa sih yang paling relate dengan profesinya Mbak Devi sekarang ini? Waduh, gitu ya. Training, iya benar sih. Ramadan itu emang kayak riset ya. Bulan meriset hati kita gitu kan. Nah, kalau dipikir-pikir ya, apa yang paling relate sama profesiku sebagai seorang tenaga kesehatan mungkin ya, itu adalah pengendalian. Pengendalian? Karena maksudnya prinsipnya itu hampir sama. Karena aku sebagai seorang farmasis gitu ya, yang mengendalikan obat kan. Oke. Yang bagaimana obat itu bisa tepat pada pasien, tepat dosisnya, tepat indikasinya, kayak gitu kan. Nah, di Ramadan ini juga jadi salah satu pengendalian dalam hidupku. Pengendalian nafsuku,
pengendalian apa-apa yang seharusnya tidak aku lakukan, pengendalian hati untuk menjaga hati. Karena kan kalau Ramadan kita diusahakan untuk menahan emosi. Benar tadi itu ya. Iya, tidak gibah. Menurutku yang paling prinsipnya bagi aku sendiri ya, mungkin ini mungkin kalau cocologi ya udahlah ya gitu. Adalah pengendalian, karena di Ramadan ini juga kita kan diusahakan untuk mengendalikan diri kita supaya tidak melakukan hal-hal yang sia-sia, lalu mengendalikan hati, pikiran juga kan. Ibaratnya nih kita sering kan kalau ketemu teman kerja itu tahu nggak itu kan udah gerbang ya menuju ke sana gitu, menuju ke gibah gitu. Bener. Kan kayak gitu. Nah di profesiku kan juga berkaitan sama obat gitu ya, berkaitan sama pengendalian dosis, karena dosis obat itu kan bisa jadi dua ya, dia bisa jadi racun dan juga bisa menyembuhkan. Tapi kalau dosisnya itu tepat ya pasti dia menyembuhkan kayak gitu Firna. Yang apa ya yang aku pikirkan ketika kamu menanyakan tentang Training kehidupan. training kehidupan di Ramadan gitu. Oh ya Mbak, tadi kan tentang obat-obat itu ya. Sebenarnya aku tuh penasaran ya Mbak Devi itu apa sih kayak bikin obatnya gitu apa gimana? Apa yang meracik obat apa? Kita itu ya profesi kita sebagai farmasi itu sebenarnya dari hulu ke hilir. Jadi dari awal pembuatan obat sampai dia itu ke pelayanan ke masyarakat. Jadi ranah kita itu ada beberapa yang bisa diambil, misalnya apoteker industri, dia otomatis yang akan membuat obat itu. Dalam artian bagaimana membuat sediaan tablet, sediaan sirup, salep dan lain sebagainya. Lalu ada juga apoteker yang di pendistribusian, dia bekerja untuk mengendalikan obat apa saja yang dapat dipesan, obat apa saja yang disetujui untuk dipasarkan, kayak gitu. Nah, untuk apoteker di pelayanan sendiri, itu kita langsung kan berhubungan sama pasien, jadi yang melayani gitu. Jadi memang kalau membuat obat, ya kita bikin gitu ya di industri gitu kan, untuk sampai ke pasien iya juga sebagai pelayanan, kayak gitu. Banyak juga ya. Iya, gitu. Terkait dengan pelayanan masyarakat. Gimana nih Mbak Devi? Apakah ada yang membuat Mbak Devi mentalnya semakin gimana gitu? Karena kan melayani masyarakat itu pusing ya. Apalagi masyarakat misalkan, kok nggak sesuai, kok gini ya? Kok aku nggak bisa sembuh sejak minum obat ini? Gimana Mbak? Nah itu pasti ya, pasti jadi tantangan juga tadi ya di mental gitu. Karena kan berbagai macam sifat pasien itu macam-macam ya. Beda-beda. Beda-beda juga. Ada yang dibilang itu nurut. Maksudnya kan ada juga yang mungkin generasi yang lama-lama itu kan masih masih ada lah pemikiran yang mitos-mitos gitu, kayak misalnya obat ini aku nggak bisa minum obat ini gitu, padahal harusnya itu obat yang diminum kayak gitu. Jadi memang untuk melayani masyarakat itu memang ya harus disesuaikan dengan masing-masing kondisi pasien, kayak gitu sih yang bisa aku jalankan sejauh ini. Berarti gini ya Mbak, misalnya nih aku sakit gigi. Nah, sama dokter disarankan dengan minum asam mefenamat atau pereda nyeri. Makanya tapi ternyata lambungku tidak kuat nih. Nah, itu apa yang harus dilakukan Mbak? Apakah tidak usah minum itu apa gimana? Jadi kalau memang obat pereda nyeri kan memang tidak ramah pada lambung ya, tapi kita itu punya alternatif obat yang dia itu selektif. Pereda nyerinya itu selektif. Jadi pereda nyeri yang tidak berpengaruh atau sedikit berpengaruh pada lambung. Mungkin harga obatnya akan lebih mahal. Kita sarankan untuk membeli obat yang seperti itu. Jadi di industri farmasi itu kan memang berkembang ya gitu kan. Obat itu bekerjanya di sel. Bahkan ada yang di molekuler gitu ya, di sel kan. Nah, otomatis ketika pasien itu sudah memberi tahu kita bahwa punya riwayat asam lambung, pasti kita akan memberikan advice atau nasihat supaya si obatnya itu tidak memberikan efek samping pada lambungnya gitu, dengan cara memilih obat-obat yang selektif, jadi tidak menimbulkan rasa nyeri pada lambung gitu. Dan pasti ada alternatif lain. Iya, kayak gitu. Edukasi banget nih. Gitu Kamu ya. ngomong lagi edukasi. Tapi emang iya, emang daging semua nih dari Mbak Devi. Enggak. Oke.
Lanjut teman-teman yang terakhir. Gak tau ya terakhir apa enggak nih Mbak. Ada pesan gak sih Mbak buat Gen Z? Buat kita sih? Iya, buat aku juga ya kayaknya. Kayaknya kayak terlalu petua banget ya kalau pesan gitu. Tapi ini jadi reminder untuk kita semua ya. Di bulan ini, di bulan Ramadan, sebagai generasi awal 2000-an ya, generasi awal 2000-an, kita itu udah nggak muda lagi guys. Iya benar. Maksudnya kita mungkin masih muda ya, dewasa awal. Tapi Ramadan itu bukan lagi jadi ajang untuk hunting cafe untuk bubar atau untuk OOTD yang kece atau gimana. Mungkin itu boleh, tapi coba kita kesampingkan itu dulu. Karena ternyata yang jauh lebih penting pada momen Ramadan itu adalah bagaimana kedekatan kita pada Allah. Iya nggak sih? Bagaimana posisi Allah itu di hidup kita, bagaimana Allah itu di hati kita. Apakah memang Allah sudah menjadi nomor satu di hidup kita? Apakah masih dunia saja? Gitu. Harus ini ya. Karena kan di usia kita ya yang udah 20 plus ini jangan disebutkan ya plusnya berapa gitu. Kayaknya aku masih 16 deh. Oh ya kan, kita masih remaja ya gitu perasaannya doang lagi. Jadi di usia yang sekarang ini kayaknya bukan lagi deh Ramadan itu jadi waktu untuk happy. Tapi beli baju baru juga bukan ya. Tapi bagaimana kita meriset hati kita supaya menjadi lebih dekat pada yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu sih Firna, dan ini sepertinya bukan cuman buat teman-teman tapi buat diri aku pribadi juga. Self reminder juga. Bener. Oh ternyata terakhir Mbak. Gak ada pertanyaan. Iya. Guys, dari tadi Firna doang ya yang tanya ke aku kan juga kepo sama dia gitu, tapi dia tanya terus. Jadi sekarang giliranku buat bertanya nih ke Firna. Ya, jangan susah-susah ya. Aduh, berasa kayak ujian. Berasa ya. sidang nih. Jadi Firna, mungkin kita belum lama kenal ya. Kita kenal kapan ya? Kita kenal tahun lalu gak sih? Iya, tahun lalu. Berarti 1 tahun aja. Iya, 1 tahun. Kita tahu, aku tahu Firna, tapi kayak baru kenalnya itu maksudnya baru gini ya. Baru bisa yapping bareng itu kan baru-baru ini gitu kan. Nah, kan aku tahu nih salah satu aktivitas Firna kesehariannya itu adalah mengajar. Iya, benar. Dan mengajarnya itu bukan pada tempatnya. Mungkin background pendidikannya kan bukan yang berkaitan dengan guru ya. Nah, apa sih yang Firna rasakan selama ini atau pengalaman, entah itu pengalaman yang berkesan otomatis tidak mudah dilupakan gitu ya, yang sampai saat ini Firna itu masih terngiang-ngiang ketika menjadi seorang guru dari makhluk yang amat sangat lucu ya guys, karena dia ini adalah guru RA gitu. Masya Allah sekali gitu. Nggak sih, biasa aja kok. Masya Allah lah. Jadi semua orang kuat guys. Jadi sebenarnya aku tuh gurunya ini Mbak, TK ya. Nggak tentor iya. Jadi dari usia 3 tahun sampai usia 20-an, S1 juga ada. Oh gitu. Mungkin aku bisa ngajar karena ini ya, karena ayahku guru. Jadi ngalir ke aku, ngalir ke anaknya kayak gitu. Nah, yang tidak pernah terlupakan tadi katanya Mbak Devi adalah nyobokin bocil. Iya guys. FYI kita berdua kan belum nikah, tapi aku melihat Firna masih gadis udah nyobokin bocil. Ya, jadi kita Gen Z yang disuruh bekerja, habis itu nggak asik banget sih di luar nalar aku. Ternyata aku harus suruh nyobokin itu, dan aku nggak bisa Mbak. Awalnya aku kan ditempatkan di Glenmore ya. Nah, Wudu ditempatkan di Glenmore, habis itu ada bocil-bocil yang ternyata dia BAB, dia pup. Habis itu aku nggak bisa, aku nangis di situ Mbak. Aku nungguin Ustazah Risma sama Ustazah Melisa tuh keluar. Di situ anak aku menangis karena pup itu tadi. Wah, aku diemin Mbak, aku jahat banget. Dia tuh udah nangis-nangis. Ustazah gimana ini? Bentar ya nak, tunggu situ. Aku itu nangis, aku sembari nangis. Habis itu Ustazah Risma datang, ya udah dicebokin. Itu berbulan-bulan, berapa bulan ya aku nggak bisa sama sekali. Habis itu di Kalibaru juga nggak bisa. Terus dibantuin sama Ustazah Nurin. Nah, habis beberapa hari tuh aku mencoba untuk memberanikan diri dengan setiap pagi aku sholat duha itu Mbak ya. Kita kan emang harus sholat duha sebelum mengajar.
udah aku sama Allah tuh minta satu, ya Allah tolong bisa, ya Allah bisa, saya Allah tolong bisa gitu. Aku memberanikan diri dengan memberikan afirmasi setiap pagi di depan cermin, ya Allah Fernandi niat karena Allah loh gitu. Habis itu bisa, ya Allah bisa. Habis itu Mbak, anaknya Bu Dwi, Umar, itu yang mengujiku. Ternyata dia yang Bismillahirrahmanirrahim. Itu sambil nangis dikit Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya udah, tiba-tiba bisa aja. Bisa, tapi ya gitu konsekuensinya. Aku nggak bisa makan selama seminggu. Jadi setiap mau makan itu Kebayang gitu ya. kebayang. Apalagi makan sambal ya. Itu kan kebayang banget. Itu kan sama kasih. Kebayang banget. Ini pengalamannya Firna ya guys. Terus habis itu udah berkali-kali ngembokin kan. Oke. Nah, setelah beberapa bulan ternyata anak-anak aku nggak pop Mbak. Terus aku besoknya lagi dia pop. Nah, karena aku udah lama tidak nyebokin mereka, terus aku nyebokin lagi, itu aku balik lagi seperti itu. Jadi gitu. perasaan jijik itu ada, tapi bukan berarti aku nggak sayang ya. Aku sama mereka itu ngajarnya pakai hati. Jadi kalau aku mau ninggalin mereka nanti kalau misalnya udah menikah ya, wah gimana ya? Ya tak tinggal, kalau mau menikah tuh tak pikirin mereka Mbak, gimana ya kalau ninggal mereka, gimana, nggak bisa banget. Hati aku sudah nyatu sama mereka gitu loh Mbak. Nggak tahu kenapa. Kalau sama anak TK tau nggak sih Mbak, pekerjaan yang sangat mulia, yang memberikan aku ketenangan, yang memberikan nikmat yang tidak pernah aku rasakan sebelumnya adalah ngajar di TK. Aku ngajarnya itu beneran pakai hati. Karena aku tuh ngeliat anak-anak nangis gitu loh Mbak. Ya Allah anakku gitu. Apakah ini ya rasanya jadi ibu? Ya Allah, udah nangis dia guys. Jadi kayak training untuk peran sosok ibu ya. Makanya aku kan ini ya disuruh sama ayahku, disuruh ke dosen, suruh kuliah lagi. Aku nggak bisa gitu, aku karena basicku, passionku aku nggak mau ke guru. Tapi kok aku ditaruh di guru sih, apakah aku akan menjadi guru, aku nggak tahu gitu. Nah, aku nggak nyambung sih. Enggak apa-apa. Aduh, aku jelek. Intinya aku disuruh ini kan, Jadi ke ngajar. Kalau nggak di SMA kemarin juga sempat disuruh ke sana. Tapi ya itu ada beberapa yang harus aku selesaikan. Terus alasan yang kedua itu aku memang nggak bisa ninggal mereka. Nggak tahu ya, kayak ngajar di TK itu rasanya oh my god, aku melihat anakku. Kalau aku lagi capek, aku lagi banyak masalah, ya setiap manusia memang banyak masalah ya, memang selalu ada masalah. Tapi masalahku akan selesai, akan kayak nggak ada masalah kalau aku udah ngeliat mereka, ngeliat tingkahnya yang kayak gitu, yang aku disuapin, ustazah aku sayang sama ustazah, siapa nggak nangis juga Mbak. Terus aku disuapin, itu rasanya ya Allah, melting ya hatinya gitu. Apa gini ya rasanya jadi ibu. Ini bukan anakku loh, gimana nanti kalau anakku kayak gitu. Oh, Masya Allah sekali ya pengalaman Firna mengajar di TK. Berarti kayak udah ada bonding yang kuat ya antara seorang guru dan muridnya gitu ya. Apalagi muridnya itu kan anak kecil yang hatinya itu masih pure banget. Bahkan terpancar dari senyumannya yang kayak tulus banget. Mungkin aku juga agak sedikit relate ya sama Firna. Meskipun aku dan Firna belum menikah gitu, tapi kan aku juga sering main sama ponakanku gitu kan. Dan kayak bener yang Firna bilang, kalau kita sedang capek atau sedang banyak masalah, dia kita main sama mereka senyum gitu aja udah kayak hilang. Oh ya Allah, ternyata ada ya makhluk yang setulus ini gitu. Aku merinding. Kadang aku sampai bilang gini, kalau udah nyembokin anakku gitu, Alan gitu, aku nyembokin Alan di depan kamar mandi gini, doain Ustazah ya biar jadi orang yang sukses gitu. Katanya Ellen ya, iya semoga Ustazah sukses ya. Aku makin nangis, terus dia langsung tak peluk gitu. Sudah sayang sama Ellen gitu aku. Habis itu ada lagi Umar, aku kan lagi makan ya Mbak, Ustazah lagi makan, habis itu aku diambilin minum. Sudah Ustazah, ini minumnya. Ya Allah. Mereka tulus banget ya berarti. Jadi perhatianku tuh nggak perlu dari mana, tapi dari mereka. Jadi Mbak, perhatianku tuh aku mendapatkan perhatian justru dari anak kecil gitu. Dapat Mereka yang language. ngemeluk, kayak aku ngerasa mereka itu rumah bagi aku kayak gitu. Makanya kalau aku berangkat ke TK itu capek ya. Karena kan guru TK tidak cuma mengajar, tapi juga harus administrasi ada, harus bersih-bersih juga iya. Tapi capek itu hilang kalau aku udah melihat mereka.
kayak jadi energi tersendiri ya untuk Punya Firna energi. gitu. Siapa yang naruh bawang di sini guys? Dia lah ya. Sama ada bawang ya. Untung pakai masker. Naruh bawang di sini. Berarti dia beneran, bukan beneran ya, maksudnya Masya Allah sekali ya Ustazah Firna sangat amat menyayangi bocil-bocilnya yang kecil mungil itu gitu ya. Sampai beliau berderai air mata gitu. Ya, tapi kalau aku udah nikah nih misalkan, yang pertama pasti aku mikirin orang tua ya, karena nggak bisa jauh dari orang tua. Yang kedua yaitu gimana aku ninggalin mereka itu gimana gitu loh. Tapi apapun nanti kan hidup kita memang harus berkembang Iya. ya. Hidup kita kan nggak bisa stuck di situ aja gitu. Semoga nanti mungkin kalau Firna udah nikah masih bisa bertemu sama bocil-bocilnya. Aku berharap gitu sih. Tuh. Nah, ada nih Mbak. Aku juga gengsi ya, ini lucunya sih aku rada jahat ya gitu. Biasanya gitu ya. Jadi kadang aku tuh memanfaatkan situasi tertentu. Misalkan nih Mbak, anak-anak minta kue nih. Bisa deh saatnya makan kue. Jadi kita nanti di setiap 10:30 kalau dia itu kita makan kue kan. Nanti jam 11-nya baru makan siang. Jadi kalau makan kue itu anak-anak kan mintanya kue ke aku. Bisa deh mau minta kue gitu. Passwordnya apa anak-anak gitu. Aku selalu bilang gitu. Nih ini videonya di sini ya Mbak ya. Sempat aku videoin. Oke. Jadi anak-anak itu harus bilang Ustazah cantik. Boleh nggak minta kue gitu. Kalau mereka tidak bilang tidak ada cantiknya, nggak aku kasih. Ustazah minta kuenya, nggak mau gitu. Ustazah minta kuenya, nggak mau. Habis itu mereka baru sadar, password bukan gitu. Ya. Katanya jihad. Bukan gitu ngomongnya. Gitu. Mereka bilang, Ustazah cantik, boleh minta kue. Jadi mereka satu-satu itu harus ngomong gitu. Jadi jadi bikin word of affirmation dari bocil ya. Jadi aku memanfaatkan situasi aja gitu buat menyenangkan diri aku sendiri dengan memanfaatkan muridku. Masya Allah sekali. Tapi itu cara yang juga tidak berbahaya kan. Cara yang seru-seru gitu kan. Sama Ustazah Firna. Ya kan. Aku manggilnya jadi Ustazah Firna. Jangan deh, Firna aja. Masya Allah sekali. Misalnya selama ini aku juga melihat beliau-beliau yang mengajar di TK itu beneran sebangga itu. Karena wow, kita kan seusia gitu ya, mungkin terpaut 1 atau 2 tahun lebih tua aku gitu ya. Tapi aku merasa, wow, keren sekali. Maksudnya sudah bisa mendidik anak yang kecil. Kan bocil itu tingkahnya absurd ya, dan kadang memang di luar nalar gitu ya. Kok bisa mereka melakukan itu gitu. Dan Masya Allah sekali Ustazah yang di RA itu bisa ibaratnya mengendalikan mereka lah gitu. Ya benar Mbak, bisa dibilang mengajar di TK itu lebih susah daripada aku mengajar kelas 12 SMA. Karena kalau anak kecil itu moodnya tiap hari beda-beda. Tiba-tiba nangis, tiba-tiba frontal, tiba-tiba buang semuanya. Waktu itu juga mentalku diuji ya sama mereka. Aku udah ngepel Mbak. Apa enggak itu semua air dibasahin semua. Jadi mereka berenang-renang di lantai, basah semuanya. Astagfirullahaladzim. Tapi aku di situ tetap ngerasain nikmat gitu ya, kata-kata dia nikmat yang tidak pernah aku dapatkan sebelumnya. Gitu tadi. Tapi berarti keren, mereka jadi bikin ustazahnya menyebut istighfar gitu ya. Tingkah mereka gitu ya. Oke, mungkin ustazah kan memang ustazah ini sekarang aktivitasnya mengajar ya, mulai dari usia belia sampai usia yang cukup dewasa lah untuk diajar gitu. Nah, apakah di situ sambil buka ini ya, mungkin memang akan ada perbedaan gitu, secara kan usianya berbeda. Tapi kalau untuk disuruh milih ya, menurut ustazah kan tadi sudah membahas jauh tentang TK ya. Iya, jauh banget. Tentang anak kecil gitu. Kalau untuk disuruh milih, ini bukan bermaksud gimana ya, apakah lebih enak mengajar di anak kecil atau yang dewasa gitu? Kalau enaknya sih yang dia dewasa ya. Kalau anak kecil itu emang masalah Mood ya. Mood kita juga iya, karena kan kita nggak mungkin ya kalau kita ada masalah terus kita takut. Anak kecil itu takut terlampiaskan ke badan mereka tuh takut banget Mbak. Jadi mengendalikan mood itu susah banget. Nah meskipun di rumah banyak masalah, tapi kalau udah berangkat ke sekolah naik motor itu harus fake smile. Aku di situ sudah belajar fake smile kayak gitu. Astagfirullah. Jadi ketemu mereka, gitu. Apalagi ketemu sama Divi, jadi kayak gitu. Jadi kalau disuruh milih ya
tapi seru ya. Memilih yang dewasa sih, memilih yang kelas 12. Kalau kelas 12 kan kita fokusnya hanya mengajar mereka, ya sama memberi motivasi lah dikit kayak gitu. Kalau susah ya susah yang TK. Mengajar dewasa itu sebenarnya enak sih Mbak. Kayak melatih kita untuk berpikir kritis karena kan mereka juga kelas 12 itu sudah dibilang dewasa ya. Mereka kalau aku bilangnya mereka sudah bisa jawab. Jadi ya belajar sabar dari situ juga. Karena mungkin meskipun mengajar dewasa juga ada tantangan ya, karena betul. kan cara berpikir mereka juga udah bisa gitu kan. Jadi kalau ada sesuatu statement kita yang salah kan Langsung mereka ini Mbak kalau menurut aku bukan gini loh. Gitu. Wah itu tantangan buat aku tuh. Tapi bisa jadi ajang diskusi juga kan Iya, ya betul. kalau jadi pengajar itu. Maksudnya, nah itu guys, menurutku jadi guru itu keren karena kita juga diskusi dan harus terus update ilmu pengetahuan. Tapi relate juga sih sama aku prinsipnya lifelong learner ya. Lifelong learner artinya kita memang dalam Islam pun menuntut ilmu sampai liang lahat gitu. Tidak ada batasnya sampai tua pun sampai kapanpun ya kita harus tetap belajar gitu. Bener. Jadi ternyata setiap aspek kehidupan kita pun sebenarnya juga sudah disinggung ya sama blueprint kita gitu kan. Yes, Jadi, that's right. Tuh gitu. kan bahasa Inggris lagi. Halo guys, aku tuh sebenarnya suka banget sama Kebiasaan. sastra Inggris gitu. Keren banget sastra Inggris tuh. Karena aku dulu pengen ngambil itu guys. Kayak curhat-curhat sama aku gitu. Iya enggak lah. Pengen ngambil itu ya. Gitu. Asingnya. Oh oke. Ini kita kan momentumnya Ramadan ya. Tadi kita sudah banyak banget ya, panjang lebar dan mungkin semoga ada manfaatnya. Semoga ya. Kalau aku lebih ke curhat sih, bukan mengedukasi ya. Ya nggak apa-apa, aku juga kok itu karena dapat perspektif baru, POV baru dari seorang guru yang mengajar usia kecil sampai dewasa gitu ya. Apalagi kita Gen Z, Kayak disuruh bisa judul kerja, ya. Disuruh kerja, jalanin aja. That's That's simple. gitu. Yang waras. Oke Firna, di momentum Ramadan ini bagi Firna apa sih arti Ramadan itu dan tujuan atau goals apa yang pengen Firna capai di Ramadan tahun ini yang di Ramadan sebelumnya itu belum tercapai gitu. Tercapai. Ramadan buat aku itu adalah rumah untuk menggapai sebuah kenangan dari hiruk pikuknya dunia yang fana ini. Ya benar. Jadi aku pengennya di bulan Ramadan ini itu sama sih Mbak seperti yang aku tadi tanya ke Sami yang tadi di kehidupan. Jadi maksudnya adalah kayak aku pengen di bulan Ramadan ini aku bisa melatih kontrol diri aku sendiri, melatih kesabaran, apalagi dengan menghadapi orang tua kita ya. Orang tua kita kan sudah sepuh. Jadi kita harus sabar menghadapi mereka. Setelah itu belajar untuk tenang. Belajar untuk tenang, dan yang terutama adalah kalau spiritual tidak usah disebutkan karena itu memang sebuah kewajiban kita ya kayak ngaji yang ini dan segala macam itu memang sebuah keharusan. Yang paling aku tekankan adalah luka batin yang harus aku sembuhkan. Karena aku tidak mau luka batin ini ke bawah sampai menikah. Kalau sampai itu ke bawah bahaya menurut aku sendiri ya. Kenapa kok bisa bahaya? Ya karena nanti bisa terlampiaskan kepada suami aku, ke anak-anak aku, kepada keluarga kecil aku. Padahal mereka nggak salah loh. Luka batin itu yang harus aku sembuhkan. Dari trauma-trauma seperti itu. Dan jadi Ramadan itu puncak bagi aku sih. Momentum ini semoga aku dikasih umur yang panjang ya Allah. Jadi biar bisa menjadi pribadi yang benar-benar lebih baik lagi karena umurku juga udah 20 plus ya. Jadi kan aku sudah dewasa, harus bisa berpola pikir dewasa, harus bijaksana dalam mengatasi suatu masalah seperti itu. Dan harus belajar menjadi ibu dari sekarang ya, dari anak TK tadi. Nah, karena sesuai dengan yang diomongin sama Bu Dwi, yang disampaikan sama Bu Dwi waktu liko ya, kita harus bisa menjadi ibu yang tangguh. Menjadi ibu kan tidak semudah itu ya, benar, dan menjadi seorang ayah juga gak mudah. Jadi kita punya perannya masing-masing. Ibu itu juga mudah yang melahirkan, yang mendidik anak, apalagi nanti anaknya kalau udah remaja itu pikirannya sudah mereka berbeda. Udah kalau kita memberikan nasihat kepada mereka, mereka akan nyaut gitu. Apa sih bahasa Indonesianya?
akan menjawab gitu. Hmm. Kalau misalnya kita belajar dari sekarang, parenting dari sekarang, aku pengennya fokus di Ramadan gitu tadi. Tapi yang paling tujuan utama itu tadi luka batin dulu. Oh oke. Yang harus disembuhkan. Oke guys. Tuh curhat lagi kan. Gak apa-apa. Tapi ngomongin soal luka batin itu kan memang trauma ya. Iya benar. Dan setiap orang pasti punya traumanya Betul. sendiri gitu. Betul. Tenang Firna, nggak Firna sendirian kok. Mungkin di banyak generasi kita banyak yang mengalami trauma dan luka batin. Guys, itu nggak bisa kalau cuma dibiarkan aja. Iya, maka diterapi. Nah, puncak terapinya adalah Ramadan. Betul, Benar benar sekali. sekali. Karena kalau luka batin atau trauma itu tidak disembuhkan, benar kata Firna tadi, akan berdampak ke pasangan kita nanti atau bahkan anak kita gitu. Dan luka itu kita bisanya itu hidup bersama dengan dia, tapi dengan kondisi yang sudah lebih sembuh atau lebih stabil. Jangan dibiarkan guys, nanti terbuka. Maksudnya dia kan kalau misal lukanya itu dibiarkan, lama-lama akan meledak di saat yang kita nggak tahu kapan itu, kayak gitu. Oh ya Mbak, aku mau tanya nih, nggak apa ya, aku tanya lagi ya. Itu luka batin ada hubungannya nggak sama kesehatan? Biasanya kalau kita memendam sesuatu sampai menjadi penyakit, beneran itu? Iya, itu setahu ya, sependek yang aku tahu gitu ya. Memang ketika kita memendam sesuatu, misalnya benci atau dendam, itu akan berpengaruh pada penyakit fisik gitu. Karena ada ya salah satu dokter yang aku ikuti di Instagram, beliau itu pernah bercerita ada satu pasien beliau, yang beliau itu si pasien ini itu ternyata ada pertentangan batin dengan dia sama ibunya, dan ternyata qadarullah terkena cancer. Nah, cancernya itu membaik ketika hubungan dengan ibunya juga membaik, seperti itu. Jadi memang kita dianjurkan untuk merilis emosi-emosi negatif yang kita rasakan gitu. Emosi kan bukan cuma marah ya. Emosi itu ada nangis, terus benci juga, bahagia itu juga emosi gitu kan. Nah, di hidup itu nggak bisa kita itu cuma pengen bahagia doang. Iya gitu. benar. Hidup itu kan bahagia dan sedih yang silih berganti gitu kan. Karena kita diuji. Karena hidup itu ya memang sementara, dan bisa jadi dengan luka dan trauma itu menjadi salah satu cara Allah untuk menaikkan derajat kita, kayak gitu teman-teman. Semakin mulia di mata Allah ya semakin banyak pujiannya. Oh, benar. Dan namanya juga gitu ya. Iya, ibarat gini nih Fir, kalau aku pribadi ya pernah marah yang sampai beneran marah sampai meledak-ledak itu ya, kepalanya pasti pusing, iya kan? Kepala pasti pusing atau badannya pasti gemeter, iya kan? Kayak contoh kecilnya itu aja. Jadi memang guys, kesehatan fisik dan mental atau psikis itu sangat berpengaruh. Dua-duanya sama penting, dan ketika dua-duanya mengalami gangguan, itu sama pentingnya untuk diobati, seperti itu. Dan mungkin psikis itu jadi terlihat agak kurang penting karena tidak terlihat ya. Padahal sebenarnya itu juga sangat berpengaruh dan saling berhubungan. Bahkan ada orang yang mungkin mengidap penyakit fisik, misalnya sakit jantung. Beliau juga berobat ke psikiatri karena sudah capek menjalani fisiknya yang terus menurun, kayak gitu. Makanya saling berkaitan antara fisik dan si mental itu tadi. So, kalau terkait dengan pengaruh tadi, aku kepikiran ini Mbak. Apakah penyakit dengan sugesti pikiran kita itu ya berpengaruh nggak? Misalkan gini ya, aku waktu itu masih kuliah ya tahun kemarin ya, itu kalau aku pusing atau sakit, aku tuh cuma beli obat, tapi obatnya nggak aku minum. Jadi jadi obatnya itu sebagai apa ya Mbak namanya? Apen-apen. Maksudnya kayak jadi aku kayak beli Paramek gitu ya. Jadi kayak ya buat menarik diri aku aja gitu. Jadi aku mensugesti kalau aku sudah minum obat, padahal aku belum. Tapi aku sembuh. Jadi kadang di kosan itu obatku tuh masih baru semua, tapi nggak aku minum karena aku sudah sembuh gitu. Itu gimana itu Mbak? Itu ada pengaruhnya sama sugesti pikiran kita sendiri sama penyakit itu? Nah, menurutku ya memang berpengaruh. Karena kan tadi aku sempat aku singgung juga kalau psikis dan mental, kalau fisik dan psikis itu berpengaruh gitu ya. Dan ada loh sebenarnya penyakit fisik itu yang diakibatkan oleh pikiran, namanya psikosomatis. Psikosomatis. Yes. Oh ya, aku pernah dengerin. Psikosomatis. Jadi ada orang yang lambungnya sakit atau biasanya kebanyakan GERD.
GERD. Nah, GERD itu kan ya, itu biasanya karena pikirannya sedang penuh, sedang stres, atau sedang banyak masalah gitu. Atau ada orang yang asma. Tapi ternyata setelah di ronsen misalnya, atau setelah dicek, ternyata tidak ada apa-apa dengan paru-parunya, tapi dia merasa sesak. Kayak gitu. Nah, bisa jadi Firna ketika tadi itu sakit, lalu dia membeli obat, tapi tidak diminum, lalu dia berpikir, aku sudah sembuh, itu bisa jadi juga karena kekuatan dari pikiran itu Pikiran tadi. sendiri. Karena berpengaruh ya memang. Kan memang badan, ruhia kita dan fisik kita berpengaruh ya. Ibarat Iya. kata kan jiwa itu ruhianya kita. Betul, gitu kan. aku setuju. Gitu. Nah, itu tadi ya Mbak, kenapa kok aku nggak mau minum obat? Karena kalau di keluarga aku jangan minum obat kalau kamu nggak bener-beneran Sakit. parah gitu loh. Hmm. Soalnya takutnya nanti ketergantungan gitu katanya. Ini termasuk ini ya. Sebenarnya enggak kok guys. Karena ada beberapa obat itu macam-macam ya. Kalau kayak sakit kepala, terus kita flu, misalnya flu nih ya, katakan misalnya kita flu, kan kita bersin-bersin gitu kan, sakit kepala. Nah itu biasanya minum obat itu efeknya cuman mengobati gejalanya, tapi tidak mengatasi penyebabnya gitu. Oke. Bisa jadi Oke, nanggap. bisa jadi karena penyebabnya virus. Kalau penyebabnya virus ya kita memang butuhnya cuma istirahat yang cukup, tidur yang cukup, kemudian hidrasi yang cukup juga Minum. kayak gitu. Apalagi kalau pusing minum banyak, insya Allah ini sembuh. Iya. Jadi tidak semua obat itu menimbulkan ketergantungan dan bahkan tidak ada obat yang menimbulkan ketergantungan. Memang makanya itu fungsinya ada dokter dan apoteker untuk menjaga supaya obatnya itu tepat dosis, tepat Oke. indikasi dan tepat pasien kayak gitu. Waduh. Jadi kita hasil lagi nih. Iya, ternyata Curhat ya kan. kayaknya nggak pas deh. Aku curhat, yang Mbak Devi memberikan edukasi. Enggak, tapi seru tahu. Maksudnya aku banyak mengambil perspektif POV baru Oke, gitu oke. ya. Karena memang banyak di luar sana itu mitos-mitos atau bahkan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan faktanya berkaitan dengan kesehatan gitu kan. Kadang ada orang yang memang sudah sakit tapi tidak mau berobat Benar. karena takut nanti aku jadi tahu penyakitku loh. Justru kamu berobat kan biar sembuh gitu. Itu beneran ada Mbak gitu? Ada Oh. sempat ada beberapa yang kayak gitu. Iya. Aku nemu baru dari Firna ini. Kalau dia ternyata beli obat tapi udah sembuh. Iya. Oke, ada lagi nggak pertanyaannya? Aku tuh tadi ya waktu Firna menjelaskan tentang mengajar TK itu beneran tersentuh banget sih. Kayak beneran wow, itu pasti pengalaman yang sangat berkesan ya, Iya, sangat betul. berkesan karena sampai nangis ya guys beliau ini. Iya, tadi aku nggak merasa bisa kayak gitu ya. Karena beneran dari hati. Memang apalagi anak kecil ya yang pure heart gitu kan ya, pure heart. Bener kan pronunciation? Yes. Aku guys soalnya dia ini nanti aku di ini. Kalau dari aku udah sih Firna, maksudnya sangat memberikan aku perspektif baru yang bisa aku ambil pelajaran dari apa yang Firna paparkan tadi gitu. Ya, semoga meskipun aku curhat bermanfaat ya Mbak. Iya, Kalau dari Samin sudah tidak usah ditanya. jangan begitu. Yang diucapkan saja Firna juga sangat bermanfaat dan kita harap apa yang kita obrolkan tadi, apa yang kita bincangkan tadi bisa ada manfaatnya untuk teman-teman yang setia di channel Ceria. Iya, Gitu. cerita Ramadan. Nah, nanti kalau kalian pengen kita mau ngebahas apa, tulis ada di kolom komentar. Ada nih Mbak, ada lagi Mbak? Oke, mungkin dari Firna sendiri tadi sempat kan apa pesan Gen Z dari aku gitu ya. Nah, sekarang aku yang mau tanya gitu. Apa nih pesan dari Firna untuk kita? Gen Z ya. Tapi ini aku lebih ke dunia ya, nggak apa kan? It's okay, nggak apa-apa. Pesannya untuk dunia gini. Kalau aku sih pesannya ini ya, terkait dengan ekonomi. In this economy, Iya, in this economy. sangat mudah ya Inggrisnya. Ya, jadi kan gini Mbak, ekonomi kita kan sekarang lagi tidak baik-baik saja, apalagi ada perang-perang di sana, tahu kan ya? Nah, sedikit tahu Firna. Iya, aku juga sedikit tahu sih, baca-baca secara general kayak gitu. Jadi pesan aku sih, kita jangan menghabiskan hidup kita hanya untuk gaya hidup,
Paham gak sih maksudnya? Kayak style kita, gaya hidup kita, jangan sampai kita pingin, misalkan nih, pingin IP terbaru. Habis itu ternyata tempat ada yang terbaru lagi, akhirnya kita untuk memenuhi gengsi itu tadi, kita akhirnya beli. Ya, itu jangan seperti itu. Jangan membeli apa yang kita inginkan, tapi membeli apa yang kita butuhkan. Dan jangan sampai, kalau aku membahas ekonomi tadi ya ini hubungannya itu jangan sampai penghasilan kita itu pengeluaran kita itu lebih banyak daripada penghasilan. Dan kita dari sekarang juga harus belajar tentang mengelola finansial. Apalagi seorang istri nanti ya, kalau kita kan akan menjadi seorang ibu, akan menjadi seorang istri yang dimana kita akan menjadi bendahara di dalam rumah tangga, harus bisa mengelola finansial. Belajarnya dari kapan ya? Dari sedini mungkin, dari sekarang ini. Seperti itu. Harus bisa, misalkan kayak tahu nih kalau uang setiap tahunnya mengalami inflasi, maka apa yang harus kita lakukan? Dengan menabung di emas, biar uang kita tidak terjadi inflasi. Belajar saham. Tuh. Jadi kalau aku tuh pengennya semua ya Mbak, jadi nggak hanya fokus ke emas, nggak hanya fokus ke saham yang seperti itu. Jadi semuanya tuh kalau bisa dapat dilakukan gitu ya. Semuanya. Tuh, tapi juga harus belajar, harus ada ilmunya kan. Nggak syukur-syukur nih kita berinvestasi, tapi ternyata uang penghasilan kita investasikan semua, lah hidup kita gimana gitu. Jadi harus belajar dulu ilmunya tuh seperti apa gitu. Jadi intinya adalah finansial harus kita kelola dengan baik, karena nanti di 2030 ke atas ekonomi akan mengalami blackout. nggak tahu apa ya. Semakin ini nih Mbak, Inflasinya tinggi ya. Sekarang aja udah berasa guys. berasa. Harga udah mahal. Sayur-sayuran juga gitu. Makanya kita juga harus pintar-pintar. Waduh, ini Masya Allah sekali ya, reminder dari Firna gitu, tentang pengelolaan ekonomi. Karena benar banget, kadang Gen Z tuh, you are only live life once. Atau Iya, hanya hanya untuk senang-senang. Gaji kita, dapat gajinya kita habiskan untuk beli ini. Wah, itu yang berbahaya. Yes. Dan juga harus tahu nih, kalau misalkan gaji bulan ini 5 juta. Oke, gaya hidup kita misalkan 50% ini, 50% jadi simpan. Nah, kalau misalkan gaji kita sudah naik 10 juta ya jangan 50 lagi, tapi dibagi lagi, misalkan tuh yang 60-nya saving misalkan. Kalau kita masih belum menikah ya, 40-nya buat kebutuhan apa gitu, beli bensin atau beli apa gitu. Jadi harus bisa mengelola itu tadi. Intinya adalah mengelola itu lebih penting daripada penghasilan yang kita dapatkan. Meskipun penghasilan kita sebesar apapun 100 juta, tapi kalau gaya stylenya kita itu awur-awuran apa sih? Kayak boros gitu. Amburadul, boros ya sama aja. Kalau misalkan kita gajinya segitu, misalkan nih UMR gitu, tapi kita pintar mengelola finansial itu ya, insya Allah konsistensi, katanya Mbak Devi tadi, konsistensi itu akan, nah nanti kita bakalan naik dan tinggi-tinggi gitu. Yes, setuju banget guys, Masya Allah. Ternyata memang aspek kehidupan di dewasa itu tidak seindah yang kita bayangkan waktu kecil ya. Gitu. Kita harus berpuasa dengan keinginan kita. Misalkan aku pengen beli skincare ini dengan harga yang berjuta-juta. Nah, sabar dulu gitu, sabar dulu. Kecuali kalau kamu memang punya uang yang banyak banget, masih ada kebutuhan dana darurat yang sudah kamu punya, ya oke, nggak apa-apa. Tapi kalau dana darurat kamu belum tercukupi, ini belum tercukupi, ya jangan dulu. Kita harus puasa dulu seperti itu. Aduh, seru banget kayaknya ya bahas ekonomi. Iya, aku suka banget kalau dia bahas ekonomi. Sebenarnya aku juga suka banget itu, karena di beberapa bulan, bahkan 1 tahun kebelakang itu aku juga sedang belajar financial planning gitu ya. Bagaimana meskipun kita belum nikah gitu ya, bagaimana mempersiapkan dan mengelola uang hasil gaji kita itu dengan baik gitu ya. Jadi bukan cuman mementingkan style yang ya Allah dia itu beneran gak usah FOMO ya. Gak usah FOMO, bener gak usah FOMO. Fearing out, missing out ya. Yes, that's right. Gak usah takut ketinggalan tren. Gak apa-apa kok meskipun udah tren, gak ngikutin tren, kita tetap hidup kan. Kita tetap hidup gitu. Masya Allah sekali advice dari saya Firna. Ustazah, jadi bawasan. Masya Allah sekali ya. Tadi mengenai ekonomi, mengenai finansial, apalagi mungkin untuk teman-teman yang belum menikah, kita persiapkan dari sekarang, kita kelola uang dengan baik, seperti itu. Iya, betul. Ini udah flashing tah? Udah, closing ya? Ya. Oke, di closingnya. Aku dulu ya, terus nanti saja nyambung ya. Gitu. Oke teman-teman, jadi
tadi itu yang sudah kita obrolkan dan kita bincangkan. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan tadi bisa bisa ada manfaatnya untuk teman-teman semua dan terkhusus untuk kita berdua gitu. Self reminder, our reminder. Ya, Terus udah gitu aja sih. itu aja dari kita. Next akan ada episode yang lebih menarik. So jangan lupa di Subscribe, like, and comment. Kalau kalian pengen lebih dalam ngebahas tentang ini dalam, silahkan komen aja ya. Dan kita bakal nurutin apa yang kalian mau. ya. Stay tune. Bye. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum.